Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dimanapun kita berada di tempat kita masing-masing pagi ini, puji syukur bagi Tuhan. Kita kembali berjumpa sekalipun secara online dalam doa pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama menghadap Tuhan yang mulia. Sebelum kita berjibaku dalam kesibukan kita sepanjang hari ini, di tempatmu masing-masing, pejamkan matamu, buka hatimu, menghadap Tuhan yang mulia. Bapa, terima kasih untuk anugerah, keselamatan, dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini adalah karena kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk segalanya. Pagi ini kami kembali datang di hadapan-Mu. Kami bawa segenap hidup kami sebagai persembahan bagi Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang terus memperbaharui kami, lawat kami, dan kami mau memuliakan Tuhan sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, sungguh naikkan pujian bagi Tuhan, menghadap Tuhan yang mulia. Tuhan, ku rindu. Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Naikkan pujian saudara. Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang ku nanti. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita pujian dari awal. Tuhanku masuk hadirat-Mu, masuk dalam hadirat. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus.
katakan kerinduan. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Katakan jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan. Lagi katakan dengan sungguh, saudara. Ku nanti Tuhan, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan ada yang berdiam diri. Buka hatimu, menghadap Tuhan, sembah Dia. Lagi dengan sungguh. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Mari menyembah Tuhan, saudara. Fokus kepada Tuhan saja. Arahkan pandanganmu, hatimu pada yang maha mulia, Tuhan Yesus. Sembah Dia, sembah Tuhan. Haleluya. Perisai hidupku, kekuatan hidupku, hanya Tuhan, kami nantikan. Dia, terus sembah Tuhan, saudara. Kita tidak terburu-buru pagi ini. Jangan beranjak sebelum engkau berjumpa Tuhan. Mari bermazmur, memuji, menyembah Tuhan. Naikkan syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau mulia.
besar anugerah-Mu, besar setia-Mu Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu, hanya untuk-Mu Tuhan. Sembah sujud kami kepada Allah yang Maha Tinggi. Terus menyembah Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang heran, Kau Allah yang hidup, ku sembah, ku tinggikan. Lewat hidupku segala yang ku lakukan bagi-Mu Tuhan, untuk hormat kemuliaan hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu selama-lamanya. Terima kasih untuk pagi yang indah ini, kesempatan yang berharga yang Tuhan terus berikan bagi kami. Kami bejana di tangan-Mu Tuhan. Engkau penjunan kami. Bentuk kami hari ini, bentuk kami seperti yang Kau inginkan. Haleluya. Bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Berkas turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Mari angkat tanganmu, buka hati. Ku mau seperti-Mu Yesus, katakan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Mari dengan lembut saudara, katakan dengan sungguh. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus,
Katakan dengan sungguh. Disempurnakan dalam setiap jalan. Dalam setiap jalanku memuliakan nama, memuliakan nama, memuliakan namamu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara, dimanapun Saudara berada, kita sungguh berbahagia bisa merenungkan kebenaran setiap pagi bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu, Saudara. Bapa di surga, kami mengucap syukur setiap pagi kami bersatu padu. Kami mau memanjatkan doa kami mau puji-puji Tuhan, dan kami mau mendengar didikan Tuhan melalui pesan-pesan di pagi hari. Terima kasih kalau kami menjadi bagian dalam keluarga besar di dalam Tuhan. Untuk itu mohon urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran di pagi hari ini. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya ada banyak apa yang disebut salah kaprah. Salah kaprah adalah kesalahan yang seringkali dianggap benar oleh orang banyak. Contohnya kali ini, yang disebut pelayan Tuhan itu bukan hanya pendeta, bukan hanya di gereja kerjanya. Nah, ini yang harus kita luruskan. Kita baca dulu 1 Petrus 4 ayat 10 ya. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ya. Yang pertama perlu kita mengerti, pelayanan bukan hanya untuk pendeta atau hamba Tuhan. Karena sering orang berkata hanya pendeta, penatua atau penginjil yang disebut pelayan Tuhan. Tetapi firman Tuhan menegaskan setiap orang percaya adalah pelayan Tuhan. Artinya hidupnya harus melayani Tuhan. Kalau orang percaya. Jadi kita dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi juga untuk melayani. Ya. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Kita semua punya tugas pelayanan, besar atau kecil, apapun itu yang Tuhan siapkan untuk setiap kita. Ya, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, setiap orang itu diberi karunia yang berbeda. Tentu saja dengan tanggung jawab yang berbeda juga. Ya, tidak semua melayani dengan cara yang sama, tapi semua dipanggil untuk melayani Tuhan. Ada yang melayani dengan firman, ada yang dengan musik, ada pendoa, ada yang melayani Tuhan dengan cara mendukung pekerjaan Tuhan, memberi, menolong sesama, ada yang melayani dengan mengajar, ya, dan lain-lain. Ada yang melayani Tuhan dengan cara mendidik anak di rumah supaya anak itu takut akan Tuhan. Nah, itu melayani Tuhan juga. Ya. Ada banyak sekali cara melayani Tuhan. Roma 12 ayat 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Ya. Ilustrasinya gini, Saudara. Seperti sebuah tubuh tidak bisa berfungsi jika hanya satu anggota saja, cuma tangan saja ya kan nggak bisa berfungsi. Ada tangan, ada kaki, ada mulut, ada mata, dan lain-lain. Demikian juga gereja Tuhan, tubuh Kristus. Demikian juga para pelayan Tuhan, lain-lain setiap fungsinya dalam gereja. Yang penting waktu melayani harus memiliki hati yang melayani, yaitu hati hamba. Ya, nah, Tuhan Yesus dalam hal ini memberikan satu teladan buat kita semua. Padahal ia adalah anak yang maha tinggi.
Di Markus 10 ayat 45, saudara. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kan begitu. Jadi pelayan Tuhan yang sejati itu tidak cari kehormatan, tidak cari posisi, melainkan untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan ketika menjadi pelayan cadangan di gereja, itu pun sudah luar biasa. Ya, jadi melayani bukan tentang posisi, bukan tentang pencitraan diri, pamer, tapi berangkat dari hati yang mau melayani Tuhan, hati yang cinta Tuhan, hati hamba. Mestinya begitu. Ya, saudara ya. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang kita semua adalah pelayan Tuhan. Saya ingatkan seluruh jemaat GMM, gereja mula-mula, meskipun saudara bukan bertugas di gereja, tapi saudara adalah pelayan Tuhan. Ayo melayani Tuhan di rumahmu, melayani Tuhan di kantor, dimanapun, saudara. Ya, jadi sekali lagi jangan pernah ada di antara kita yang tidak merasa menjadi pelayan Tuhan. Sebab orang yang tidak melayani Tuhan di bumi ini tidak bakalan masuk surga, tidak bakalan melayani Tuhan di surga. Lagi pula, melayani Tuhan itu membahagiakan hati kita. Siapa sih kita kok bisa dipanggil Tuhan untuk melayani? Siapa sih kita kok bisa percaya Tuhan Yesus? Padahal banyak orang tidak bisa percaya. Meskipun sudah kita ceritakan kebenarannya, tidak percaya. Bahkan banyak di kalangan Kristen sendiri sebenarnya tidak percaya Tuhan Yesus. Mereka menciptakan Tuhan Yesus yang lain dalam pikirannya, yang akan memberinya kekayaan, yang Tuhan Yesus hanya manusia biasa. Macam-macam varian kesalahan ini, kesesatan ini. Nah, jangan sampai kita tidak efektif hidupnya. Kita harus segenap hidup kita ini efektif melayani Tuhan, melakukan pekerjaan yang baik di mata Tuhan. Ya, jika saudara seorang misalnya pengusaha yang sangat sibuk, saudara bisa mendukung pekerjaan Tuhan. Ya kan? Jika saudara seorang guru yang sangat sibuk, saudara bisa menjadi sebagai guru yang benar-benar mengasihi murid saudara, dan terutama membawa murid saudara kepada Tuhan. Apapun profesi saudara, jangan banyak alasan saudara. Hidup ini cuma satu kali, jangan banyak alasan. Ya saudara ya. Jadi ingat mulai sekarang apapun yang kita lakukan, ingat dievaluasi lebih dulu. Apakah aku melakukan hal ini sebagai pelayan Tuhan atau untuk memenangkan diri sendiri? Coba saudara latihan mulai sekarang. Tidak ada seorang pun yang bisa mendadak melakukannya. Harus latihan. Harus dengan perasaan sungguh-sungguh mendisiplinkan diri. Aku mau Tuhan, setiap kali aku melayani sesuatu, melakukan segala sesuatu, apakah ini dalam rangka melayani Tuhan? Apakah aku sedang mendudukkan diriku sebagai hamba Tuhan? Hambanya Tuhan? Ataukah kita hanya mau melampiaskan keinginan kita aja? Ya, dengan cara pencitraan diri, padahal untuk memuaskan egonya sendiri. Nah, ini sangat menyedihkan sih saudara, kalau kita bisa melihat orang yang sudah belasan tahun mengaku percaya, tapi ternyata memang tidak percaya, tidak mengasihi Tuhan. Terlihat dari caranya apa yang ia lakukan. Apakah ia melakukannya semuanya untuk kemuliaan Tuhan atau untuk kepentingan dirinya sendiri? Nah, ini yang penting saudara. Banyak orang melakukan segala sesuatu itu motivasinya untuk dirinya sendiri, meskipun di mulut berkata untuk Tuhan. Nah, ini fakta saudara, tidak bisa kita hindari. Makanya kita jangan melihat dunia ini. Makanya Tuhan datang sendiri dari surga supaya kita bisa meneladani
bagaimana kita harus hidup sebagai orang percaya, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Begitu ya saudara. Saya sangat berharap para pelayan Tuhan setiap pagi mengikuti renungan seperti ini, sehingga dari hari ke hari mengalami perubahan akal budi, dan dalam setiap tindakannya bisa membedakan manakah yang baik, manakah yang menyenangkan Tuhan, berkenan kepada Tuhan, dan manakah yang sempurna di mata Tuhan. Saya membayangkan Tuhan Yesus bertanya kepada kita semua, apakah engkau mengasihi aku? Masing-masing kita harus menjawabnya. Begitu ya saudara. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua dicerahkan. Terima kasih untuk GMM Gereja Mula-Mula. Terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami mau sambut pagi hari ini, sepanjang hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.